Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam kerukunan. Pada pagi Jumat ini, saya terus terang sangat tertegun dan terkesan bahwa di penghujung suatu daerah yang terpencil menurut kami, ternyata di sini riwayat beberapa tokoh-tokoh dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, bahkan ada dari Sulawesi Tengah, dalam rangka menyuarakan satu kegiatan kegerejaan di Maulid Tengah pada umumnya. Bapak Pendeta, Pastor, kalau ada yang kami hormati, sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Saya bernama Dr. Andes Muhammad Kasmin Nasra, juga berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kota Baru, Kota Pesantren di Sulawesi Selatan. Kami didampingi oleh diantara pada hari ini dari Pak Tika, Ibu Siti Madani Lota sebagai wakil ketua, kemudian Bapak Pendeta Abner sebagai wakil ketua MKB Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Pendeta Pasma Sarjana sebagai sekretaris MKB Maluku Tengah, kemudian wakil sekretaris ada Syamsul Hidayat Eskom, kemudian dari ada staf juga saya panggil, yaitu Ibu Marni SE sebagai operator di kantor kami. Pak Pastor tidak sempat hadir, kemudian dari Hindu juga, dari Bunda juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang sangat tidak bisa terlakukan, karena kebetulan dari perwakilan Katolik dan Buddha itu cuma satu orang, karena kita presentasikan berapa yang Islam, berapa yang Protestan, berapa yang Hindu, berapa Buddha, dan berapa yang Katolik. Katolik dengan Buddha cuma satu perwakilan di FKW kemudian. Bapak Pendeta, hadirin jamaah yang berbahagia, kalau Islam maaf, jamaah. Kalau Kristen, jemaah. Kita tidak pakai T di belakangnya, sama dengan berkat, dengan berkat. Oleh sebab itulah, saya sering bersama-sama dengan Pak Pendeta Pasma, dimanapun kami berada dengan beliau, di daerah Jawa, daerah Sumatera, kami bersama-sama beliau, kami selalu saling mengingatkan tentang pentingnya kerukunan. Kalau saya mau makan, biasa saya ditegur sama Pak Pendeta, Pak Ustaz, berdoa dulu. Berdoa dulu. Saya katakan, kalau subuh, saya terlambat baru dibangunkan. Pak Ustaz, saatnya kita beribadah. Saya katakan, Pak Pendeta kamu beribadah benar. Hari Minggu pada Sabat dan Jumat, begitu kegiatan selanjutnya. Suatu hari kami ditarakan rapat koordinasi dan rapat kerja nasional bersama Pak Pendeta. Ada yang menginspirasi kami, seorang Kiai Imam Istiqlal Jakarta, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazarudin Umar LJMA, berkata bahwa sebenarnya antara Islam dengan
Kristen itu bersaudara. Yang orang Islam menganggap orang Kristen bukan saudaranya, maka dia bukan manusia. Begitu juga orang Kristen yang tidak menganggap Islam sebagai saudaranya adalah juga bukan manusia. Bukan keturunan dari Nabi Adam, tetapi mungkin keturunan dari monyet menurut Charles Darwin. Oleh sebab itulah nenek kita sama. Saya punya nenek namanya Nabi Ismail. Kristen punya nenek namanya Nabi Ishak. Bapaknya Ishak, kalau Islam Ibrahim. Kalau Kristen, Abraham. Istrinya Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah. Istrinya Abraham namanya Sarah. Kalau dari Hindu dan Buddha tidak mengenal Ibrahim, tidak mengenal Abraham, tapi namanya Brahma, Dewa Brahma. Siapa istrinya Brahma? Saraswati. Sarah juga. Saraswati, Siti Sarah dan Sarah mungkin cuma satu nama, mungkin cuma satu orang, tapi kita menamai yang berbeda-beda. Begitu juga Nabi Ibrahim, Abraham, dan Brahma mungkin ini perlu kajian. Hal ini pernah terjawab. Suatu ada rombongan dari Bengkulu, ada peresmian wihara di bawah. Kebetulan aku berdialog, tiba-tiba bunyi sirene. Saya katakan, saya pimpin rapat, kita berhenti karena hidup di luar. Setelah lewat, saya bertanya, kira-kira kenapa bunyi sirenenya? Yang sampai saya berkata, uwe yang lewat. Uwe yang lewat. Yang satu tidak kenal uwe, bukan Ustaz, Pak Bupati itu. Saya mendapat Pak Bupati. Karena ada orang di Sulawesi Selatan, katanya, bukan. Kayaknya itulah namanya Bapak Mama Aras. Seorang 3 nama. Mungkin begitulah kita selanjutnya. Abraham, Ibrahim dan Brahma mungkin cuma satu orang, cuma kita berbeda-beda keyakinan. Sama dengan Kristen dengan Islam. Kalau kami dalam konsep Al-Quran ada namanya Alif Lam Mim. Surah Al-Baqarah ada 7 ayat, ada 7 surah namanya Alif Lam Mim. Alif adalah Allah. Kalau Kristen namanya Allah. Lamnya itu dari Jibril. Kalau Kristen mungkin Roh Kudus. Mungkin sama ya? Sama. Kalau Muhammad, ya mungkin kita itu Nabi Isa. Dan tadi kita katakan Alif Lam Mim itu adalah simbol 3 in 1. Kalau dalam Buddha itu namanya Tritunggal. Tridharma. Kalau Kristen Tritunggal. Kalau kan Islam 3 in 1. Sama. Jadi oleh sebab itulah kerukunan yang masih sering koyak-koyak masalah keyakinan adalah orang-orang yang kurang 3 masalah ini. Orang yang sering saling menyalahkan itu pasti mempunyai 3 kekurangannya. Kurang baca, kurang gaul, dan kurang rekreasi. Kurang baca apa? Cuma 1 buku saya baca, yang lain salah. Kurang baca, kurang gaul.
Saya dari kelompok Islam, saya katakan Anda kurang gaul karena cuma satu kelompok yang Anda ikuti. Coba Islam banyak kelompoknya, sampai 73 golongan kelompok. Kurang gaul, kurang rekreasi. Karena lingkupnya hanya di itu ada 4 saja, tidak pernah portofolio. Pas portofolio, oh, ada apa di sana? Saya itu yang mudah nih Pak Betul hari ini. Kenapa? Karena mereka kurang rekreasi. Jadi oleh sebab itulah orang yang sering salah menyalahkan orang lain berarti mempunyai juga kekurangan, kurang gaul, kurang rekreasi dan kurang baca. Yang terakhir, dalam konsep kerukunan dalam Al-Quran, maaf saya kutip Al-Quran 6.665 ayat, kalau diperkecil menjadi 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah diperkecil menjadi 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diperkecil menjadi Rahman Ar-Rahim. Sifat kasih sayang. Semua agama pasti menganjurkan kasih dan sayang. Kalau ada agama yang tidak menganjurkan kasih dan sayang, bukan agama. Mungkin aliran kepercayaan. Oleh sebab itulah kita saling sayang menyayangi, kita saling kasih mengasihi, kita saling berkat memberkati. Kau menuju tengah, kenapa sampai saat ini tidak pernah ada riak? Kenapa? Karena kami menghimpun semua tokoh-tokoh agama. Kalau Kristen ada masalahnya, pasti saya panggil Pak Pendeta Pak Pendeta Pastor. Di sana anak orang tak bikin masalah. Tidak pernah muncul di permukaan. Hindu dan Buddha pasti selalu Pak Pendeta. Kalau Islam, kebetulan saya ketua Majelis Papua Ulama Indonesia di mobil. Oleh sebab itulah dalam rangka mencari dan menjadikan kerangka kerukunan di mobil tengah, mudah-mudahan ini menjadi suatu wadah. Insya Allah bagi kami orang Islam jadi sangat menginspirasi bagi kami. Mudah-mudahan diperkenalkan kita RKB bulan 78 ke depan ada namanya kemah kerukunan. Ya, kalau kita perlu dari luar bisa kita undang kemah kerukunan di Desa Pulomaan. Dari sana ada Kristennya, ada Buddhanya, ada Katoliknya, ada Hindunya, ada Buddhanya, dan ada Islam. Kita mencoba di sana merangkai 3 hari berturut-turut hari Jumat. Kalau hari Jumat, semua agama bisa melihat dari depan. Caranya bagaimana caranya orang Islam berwudu dan sholat. Hari Sabtu, puncaknya agamanya agama Hindu dan Buddha. Bagaimana kami Islam dan Kristen dan Katolik melihat bagaimana di sana perlakuan agama di sana, supaya tahu memang betul-betul ada persamaan. Jangan cari titik perbedaan, karena perbedaan dalam rangka 1 detik kan bisa berbeda. Apa ini Pak? Warna apa ini? Ini kalau ketemu berbeda. Warna apa ini? Ini warna kuning. Kuning kan? Kuning. Kuning. Berkelanjutan itu. Mencari titik perbedaan. Tapi kalau saya katakan ini putih, sepakat. Kenapa warna ini tidak katakan putih? Kenapa yang namanya warna putih, bukan merah? Karena sudah menjadi kesepakatan dari dulu hingga sekarang bahwa yang begini namanya warna putih. Itulah persamaan. Seandainya orang dulu mengatakan ini warna hitam, maka sampai sekarang jadi warna hitam. Jadi sesuatu hal yang tidak terjadi pada hari ini, kedepannya bisa terjadi dengan syarat tadi. Pertama adalah ada sifat rasa kasih sayang. Yang kedua adalah sifat saling hormat menghormati antara satu kita. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih banyak dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.